Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Pada saat ini, Andi tiba-tiba mendengar beberapa suara yang familiar dari belakangnya. Seorang pria berkata, "Icang, jangan khawatir. Kali ini, selama kita mendapatkan tanaman herbal ungu berusia 300 tahun itu, semua bahan yang dibutuhkan untuk resep obat baru kita akan lengkap. Pada saat itu, penyakitmu pasti akan sembuh." Yang berbicara adalah Jeffrey dari keluarga Ferry. Dia adalah orang yang beberapa hari lalu dipaksa membersihkan urinoir dengan tangan telanjang. Pada saat ini, Icang berkata, "Terima kasih banyak Jeffrey. Setelah penyakitku sembuh, aku pasti akan memperkuat hubungan kerjasama dengan keluarga Ferry. Pada saat itu, aku dan keluargaku akan mengeluarkan beberapa sumber daya untuk membantu keluarga Ferry. Dua keluarga kita akan bekerja sama sehingga menjadi lebih kuat dan persahabatan kita akan abadi." Jeffrey juga sangat bersemangat. Dia berkata dengan sangat gembira, "Kalau begitu, aku harus berterima kasih terlebih dahulu kepada Direktur Tama." Andi Rewa menoleh dan melihat Jeffrey Ferry dan Icang Tama berjalan mendekat. Bersama mereka juga ada Kasnah. Saat ini Kasnah tidak lagi merasa malu seperti saat dia dipaksa membersihkan urinoir beberapa hari yang lalu. Dia membawa tas Hermes edisi terbatas di satu tangan dan memegang lengan Jeffrey dengan tangan lainnya. Dia berjalan dengan angkuh, tampak seperti seorang nyonya kaya. Di belakang mereka ada seorang pria yang mirip dengan Jeffrey, yang berjalan dengan patuh mengikuti mereka. Andi tidak mengenal pria itu. Pria itu adalah adik tiri Jeffrey, namanya Liam Ferry, orang yang selalu diabaikan di keluarga Ferry. Ketika Andi melihat mereka, mereka juga melihat Andi. Icang, Jeffrey, dan Kasnah, ketiganya memiliki dendam yang sangat mendalam terhadap Andi Rewa, dan mereka membencinya sampai ke tulang. Ketika mereka melihat Andi, tatapan mata mereka langsung penuh dengan kemarahan, seolah ingin mencabik-cabik Andi hidup-hidup. Dan Jeffrey lebih marah lagi ketika dia melihat Andi. Tangannya seakan mengingat rasa menjijikkan dari toilet yang pernah dia bersihkan. Kasnah juga merasa mual mengingat kejadian itu. Selama beberapa hari ini, tangannya seperti tidak bisa merasakan apa-apa. Semua ini karena Andi. Pada saat ini, Icang yang memiliki latar belakang dan kekuatan paling kuat berbicara lebih dulu. Dengan gigi terkatup dia berkata, "Jadi, ini kau, si miskin hina. Hei, kita bertemu lagi." Andi Rewa tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Terakhir kali kita bertemu, kau memanggilku bos besar. Sekarang kau sudah mengubah panggilanmu? Kau ini bawahan yang tidak tahu berterima kasih ya." Mendengar Andi mengungkit kejadian itu, Icang menjadi semakin marah dan mengepalkan tinjunya. Kejadian itu membuatnya kehilangan muka dan juga kehilangan kemampuan menjadi seorang pria. Itu adalah penghinaan terbesar di dalam hidupnya. Tapi dia tahu, dia tidak bisa mengalahkan Andi. Jadi dia tidak berani bertindak, hanya bisa tertawa dengan sinis dan berkata, "Itu namanya menghindari kerugian di depan mata." Seorang pria sejati tahu kapan harus mengalah. Sampah sepertimu tahu apa tentang hal seperti itu. Jangan pikir hanya karena kau bisa bertarung, lalu kau adalah seorang yang penting. Dunia ini sangat gelap. Berhati-hatilah saat kau berjalan di malam hari. Andi tertawa mencemooh dan berkata, "Sepertinya sekarang kau hanya bisa mengalah dan tidak bisa bangkit lagi ya. Selama ini, sudahkah kau mendapatkan kembali kejantananmu?" Icang merasa sangat marah mendengar itu saat mendengar Andi memakinya. Dia menggertakkan giginya dengan marah dan berkata, "Jangan sombong.
Suatu hari nanti aku akan bangkit kembali. Jangan khawatir. Pada saat itu, aku pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja." Mendengar perkataan Icang itu, Dr. Fajar membentak dengan suara dingin. "Icang Tama, aku sudah berulang kali memperingatkanmu untuk bersikap hormat dan sopan kepada Tuan Andi. Kau tidak boleh menyinggungnya. Kalau kau masih melawan Tuan Andi, jangan salahkan aku kalau aku tidak mengenalimu lagi." Mendengar Dr. Fajar membela Andi, Icang merasa kepalanya langsung sakit karena marah. Ibunya terus mendesaknya untuk segera memperbaiki hubungan dengan Dr. Fajar dan mengundangnya ke Jakarta untuk menghadiri ulang tahunnya yang ke-84. Namun Dr. Fajar ini benar-benar keras kepala. Dia terus-menerus bergaul dengan orang seperti Andi. Memangnya apa yang bisa dia dapatkan dari semua ini? Namun Icang tidak berani menentang Dr. Fajar di depan umum. Jadi dia hanya bisa berkata dengan enggan, "Paman Fajar, kau harus lebih berhati-hati. Di zaman sekarang ini, ada banyak sekali penipu. Banyak orang tua tertipu oleh penipu yang berniat jahat. Ada yang berpura-pura sebagai anak angkat hanya untuk menjual barang palsu kepadamu. Ada yang menjual barang palsu dan mengakuinya sebagai obat mujarab. Kau sangat bijaksana, jadi jangan sampai tertipu." Jeffrey yang berdiri di sebelah juga tertawa dengan penuh penghinaan dan menambahkan, "Penipu seperti itu hanya bisa bertahan di tempat kecil seperti kota Makassar. Di tempat besar, dia pasti akan ketakutan. Hanya orang di tempat kecil yang mudah tertipu olehnya." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Apakah toilet di Klub Glorious tidak cukup besar? Sepertinya mulutmu masih suka menghina orang. Pusat konvensi ini memiliki toilet yang besar, dengan 20-30 urinoir di kamar mandi pria. Apakah kau mau mencobanya lagi?" Wajah Jeffrey terlihat sangat jelek, tapi ada juga rasa takut di sana. Dia berkata, "Jangan pikir, saat ini kau bisa bertindak sewenang-wenang." Hamzah yang berdiri di belakang mendengar Jeffrey menyerang Andi. Dia segera berkata dengan wajah dingin, "Tuan Jeffrey, memangnya siapa kau hingga berani berbicara buruk tentang Tuan Andi?" Keluarga Hamzah adalah salah satu pemasok bahan obat ke keluarga Ferry. Jadi sebelumnya mereka sudah memiliki banyak kontak. Namun Hamzah tidak menyangka kalau Jeffrey sangat tidak menghormati Andi. Jeffrey tidak melihatnya tadi. Saat ini dia memandang Hamzah dengan penghinaan dan berkata, "Tuan Hamzah, kita sudah bekerja sama selama lebih dari 10 tahun. Kenapa kau juga membela sampah ini?" Hamzah mendengus dan berkata, "Keahlian Tuan Andi bukanlah sesuatu yang bisa kupahami. Menghina Tuan Andi sama dengan menghina keluargaku. Mulai sekarang, keluargaku tidak akan bekerja sama lagi dengan keluargamu. Semua bahan obat tidak akan disuplai lagi ke keluarga Ferry." Wajah Jeffrey sedikit berubah. Kehilangan pemasok seperti keluarga Hamzah akan membuat masalah besar. Namun, harga diri jadi lebih penting daripada segalanya. Jadi dia pun menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, "Tanpa keluargamu sebagai pemasok, keluarga Ferry masih bisa hidup dengan baik. Tapi tanpa bekerja sama dengan kami, masa depan keluargamu akan sulit, bukan?" Wajah Hamzah tetap tenang dan tegas. Dia berkata, "Bahan obat dari keluargaku terkenal di seluruh negeri. Bahkan tanpa kerjasama dengan kalian, itu tidak akan banyak mempengaruhi kami. Tapi keluarga Ferry, tanpa bahan obat dari kami, bagaimana kalian akan menjamin kualitas obat kalian?" Pria paruh baya yang berdiri di belakang Jeffrey berkata dengan sangat menyesal kepada Hamzah, "Tuan Hamzah, tolong jangan diambil hati perkataan tadi. Kakakku hanya bercanda tadi. Kita sudah bekerja sama begitu lama. Kalau tiba-tiba kerjasama dihentikan, itu tidak baik untuk kedua belah pihak." Baru saja dia selesai berbicara, Jeffrey sudah menendangnya dan berkata dengan dingin, "Liam, sejak kapan kau menjadi juru bicaraku? Apakah aku membutuhkanmu untuk mengajariku apa yang harus dilakukan? Ingat posisimu. Kau hanya seorang pecundang yang dilahirkan dari seorang wanita murahan. Kalau kau terus mengoceh,
Kau kembali saja ke gunung Bawakaraeng." Ferry Liam terjatuh ke tanah setelah ditendang. Dia memegangi perutnya yang kesakitan dengan wajah merah padam. Namun, dia tidak berani lagi berbicara. Dia hanya berdiri dengan tenang, lalu kembali berdiri di belakang Jeffrey tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Andi melirik Liam. Dari sosok Liam, Andi sedikit banyak melihat bayangan dirinya di masa lalu. Dihina, diremehkan, bahkan dipermalukan. Tetapi dia hanya bisa memilih untuk menahan diri, sambil diam-diam menunggu kesempatan untuk bangkit. Saat ini, Kasnah berbicara kepada Jeffrey. "Sudahlah, tidak perlu marah kepada sampah dan pecundang ini. Mari kita masuk." Jeffrey mengangguk. Andi si sampah, serta Liam si pecundang. Di mata keduanya, kedua orang itu benar-benar tidak berguna. Meskipun dia pernah kalah di tangan Andi, tetapi dia tetap tidak menganggap Andi sebagai seorang yang hebat. Sebaliknya, dia masih mencari kesempatan untuk membalas dendam kepada Andi untuk memuaskan kebenciannya. Andi juga merasa malas bertengkar dengan orang-orang ini. Alasan dia datang ke pameran adalah untuk mendapatkan tanaman herbal atau tanaman herbal ungu berkualitas terbaik yang berusia 300 tahun. Adapun mengenai Ichang dan Jeffrey, kalau mereka masih berani berpura-pura hebat di hadapannya, dia memiliki banyak kesempatan untuk mengurus mereka secara perlahan-lahan. Melihat Ichang, Jeffrey, dan yang lainnya pergi, Dr. Fajar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Ichang ini benar-benar mencari masalah sendiri." Hamzah berkata, "Tuan Andi dan Dr. Fajar, mari kita masuk juga. Jangan biarkan orang-orang kecil itu mempengaruhi suasana hati kita." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Mereka hanya sekelompok badut. Tentu saja aku tidak akan memperhatikan mereka." Mereka pun masuk ke pusat pameran, di mana sudah ada berbagai stan pameran obat tradisional yang masing-masing standnya menampilkan berbagai jenis obat. Pertama-tama Hamzah mengundang Andi untuk mengunjungi stan keluarganya. Keluarga Hamzah yang memiliki sejarah ratusan tahun sebagai pedagang obat herbal memiliki belasan stan pameran yang penuh dengan berbagai obat yang langka. Hamzah berkata kepada Andi, "Tuan Andi, kalau ada bahan obat yang kau butuhkan di sini, katakan saja. Aku akan segera mengambilkannya untukmu." Andi mengangguk dan berkata, "Setelah aku mendapatkan tanaman herbal ungu berkualitas terbaik yang berusia 300 tahun, aku mungkin akan membuat obat baru. Saat itu, apapun bahan yang aku butuhkan, aku akan memberitahumu." Hamzah segera berkata kepada Andi, "Apapun yang kau butuhkan, silakan katakan saja. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya." Andi melihat-lihat di pameran itu, namun dia tidak menemukan obat yang menarik perhatiannya. Ini membuatnya sedikit kecewa. Ternyata, sebagian besar bahan obat yang ada di sini sebenarnya hanya barang biasa. Tidak ada yang istimewa. Setelah berkeliling sebentar, hampir tiba waktunya untuk pelelangan. Jadi, Andi bersama Hamzah dan Dr. Fajar pergi ke aula lelang. Aula lelang tersebut bisa menampung ribuan orang dengan luas yang sangat besar. Di bagian depan aula lelang, terdapat panggung transparan dengan kaca di 4 sisi. Di tengahnya terdapat tanaman herbal ungu berkualitas terbaik yang berusia 300 tahun. Ketika melihat tanaman herbal berwarna ungu itu, hati Andi merasa gembira. Dia bisa merasakan kekuatan obat yang sangat kuat dari tanaman herbal tersebut. Menurut pengamatannya, tanaman herbal itu kabarnya berusia 300 tahun. Namun sebenarnya mendekati 400 tahun dengan kualitas yang lebih baik dari yang dia bayangkan. Tanaman herbal memiliki banyak jenis. Ada tanaman herbal biasa, tanaman herbal barat, tanaman herbal merah, tanaman herbal ungu, dan tanaman herbal gunung liar. Di antara semua jenis itu, tanaman herbal ungu adalah yang paling langka dan paling mahal. Tanaman herbal sendiri memiliki umurnya sendiri.
sebagian besar tidak hidup lebih dari 100 tahun. Jadi, tidak berarti tanaman herbal yang tidak pernah dipetik akan menjadi tanaman herbal berumur ratusan tahun. Kebanyakan tanaman herbal, bahkan kalaupun tidak dipetik, akan hidup sampai berumur 100 tahun dan kemudian mati dengan sendirinya. Tanaman herbal yang bisa hidup lebih dari 2 atau 300 tahun adalah yang terbaik di antara tanaman herbal. Dan tanaman herbal yang bisa hidup lebih dari 500 tahun hampir tidak pernah terlihat. Sementara itu, tanaman herbal yang berumur ribuan tahun itu adalah harta karun yang tak ternilai. Hampir hanya ada dalam legenda dan jarang ada yang membawanya keluar. Jadi, tanaman herbal ungu yang berumur 300 tahun ini sudah sangatlah berharga. Di ruang lelang saat ini sudah dipenuhi orang-orang. Sebagian besar dari mereka adalah tokoh-tokoh besar yang terkenal di kalangan pengobatan tradisional, industri farmasi, dan juga industri tanaman herbal. Di sini juga ada banyak orang tua yang dihormati sebagai ahli pengobatan tradisional di negara ini. Di antara mereka, banyak yang cukup akrab dengan Dr. Fajar. Jadi ketika mereka melihat Dr. Fajar masuk, mereka langsung datang untuk memberi salam kepadanya. Ucapan salam itu untuk kesuksesannya menyembuhkan pasien yang lumpuh dan menciptakan keajaiban dalam sejarah medis beberapa waktu yang lalu. Tetapi di dalam hatinya, Dr. Fajar merasa sangat malu. Semua orang menganggap bahwa penyembuhan pasien lumpuh adalah berkat kehebatannya. Tetapi hanya dirinya sendiri yang tahu bahwa prestasi itu sepenuhnya milik Andi Rewa. Banyak orang berkerumun di sekitar Dr. Fajar dan menanyakan cara dia menyembuhkan pasien paraplegia tingkat tinggi. Dr. Fajar mengatakan, sebenarnya mengobati pasien lumpuh tingkat tinggi bukanlah kemampuanku sendiri. Ada suatu obat ajaib yang aku temukan yang memiliki efek penyembuhan yang luar biasa. Mendengar hal ini, seseorang langsung bertanya, Dr. Fajar, bisakah kau mengungkapkan resep obat ajaib itu? Kalau diumumkan, itu akan memberi manfaat bagi seluruh umat manusia. Seorang lainnya menimpali, benar sekali Dr. Fajar. Dengan mengumumkan resep itu, kau mungkin bisa mendapatkan hadiah Nobel dalam kedokteran. Dr. Fajar berkata dengan canggung, lebih baik jangan, karena sebenarnya ada beberapa hal yang sulit untuk diungkapkan. Pada saat ini, seorang pemuda berjas dan bersepatu kulit mendekati Dr. Fajar. Dengan sedikit membungkuk dan bahasa Indonesia yang begitu lancar dia berkata, halo Dr. Fajar, aku Ryu Asahi, Wakil Direktur Farmasi Asahi dari Jepang. Dr. Fajar mengangguk, aku tahu tentang farmasi Asahi. Ada apa kau mencariku? Ryu Asahi berkata dengan serius, Dr. Fajar, farmasi Asahi adalah perusahaan farmasi terkuat di Asia. Banyak obat klasik kami yang sangat laris adalah hasil penelitian dan produksi kami. Dengan dukungan kekuatan yang sangat kuat seperti itu, kami memiliki kemampuan untuk mempopulerkan resepmu untuk menyembuhkan pasien lumpuh tingkat tinggi dan menjualnya ke lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Jadi, aku sungguh berharap kau bisa menjual resep ini kepada kami. Ketika Dr. Fajar mendengar kata-kata ini, dia sedikit mengerutkan keningnya dan berkata, seingatku, ada banyak obatmu bukanlah hasil penelitian sendiri. Obat-obatan itu semuanya menggunakan formula herbal milik negara lain. Perilaku pencurian formula ini membuat Dr. Fajar kehilangan minat terhadap farmasi Asahi. Namun pada saat ini, Ryu Asahi dengan bangga berkata, Dr. Fajar, kurasa aku harus mengoreksi kata-katamu. Semua obat-obatan farmasi Asahi kami tidak menggunakan formula herbal milik negara lain. Semuanya merupakan hasil peningkatan dari esensi kedokteran kami di Jepang. Ketika Ryu Asahi dengan tegas menyangkal, Dr. Fajar dengan suara dingin berkata, aku ingat, kalian memiliki 3 jenis obat yang dipasarkan secara global, yaitu obat MAH,
obat tenggorokan, dan cairan untuk eksim. 3 resep obat tersebut. Salah satunya berasal dari negara kami. Apakah aku salah? Ekspresi Ryu Asahi agak tidak enak, tetapi dia tetap bersikeras menyangkal. Apakah Dr. Fajar sedang bercanda? Tentu saja itu tidak benar. Bagaimana mungkin perusahaan besar seperti Farmasi Asahi menggunakan resep milik negara kalian? Itu benar-benar lucu. Ketika mendengar Ryu Asahi dengan terang-terangan menyangkal Dr. Fajar juga dengan penuh kebijaksanaan berkata, "Kebetulan, aku sedang memiliki waktu luang beberapa hari ini. Setelah pameran ini selesai, aku akan menulis 3 makalah secara langsung dan menyusun secara rinci resep dari ketiga obat yang dikeluarkan oleh farmasimu. Aku akan meneliti asal-usulnya dan catatan detail dari komposisi obatnya. Setelah dipublikasikan, aku ingin melihat bagaimana kau masih bisa membela diri." Raut wajah Ryu Asahi seketika berubah menjadi kemarahan. Dia adalah wakil ketua Farmasi Asahi. Perusahaan ini didirikan oleh ayahnya, jadi dia sangat memahami detailnya. Farmasi Asahi dapat tumbuh menjadi sebesar ini semata-mata berkat resep-resep obat yang tercatat dalam buku catatan obat kuno milik negara lain. Mereka mengambil resep-resep obat kuno tersebut, memberikan sedikit perubahan dan kemudian mempromosikannya sebagai hasil penelitian baru mereka yang menghabiskan banyak uang. Dan dengan keefektifan yang baik, mereka segera membuka pasar. Namun Farmasi Asahi tidak pernah mau mengakui bahwa formula obat mereka adalah pencurian dari buku catatan obat kuno milik negara lain. Inilah yang membuat Dr. Fajar merasa sangat tidak puas, tetapi dia belum menemukan kesempatan untuk mengungkapkan dan menyatakan protesnya. Tidak pernah terpikirkan olehnya kalau dia akan bertemu dengan Ryu Asahi di sini pada hari ini. Ryu Asahi juga tidak berpikir kalau Dr. Fajar akan dengan akurat mengungkapkan asal-usul resep 3 obat milik Farmasi Asahi. Dia khawatir Dr. Fajar akan benar-benar menerbitkan makalah untuk membongkar mereka. Jadi dia segera berkata dengan terburu-buru, "Dr. Fajar, apakah perlu bagimu untuk menulis makalah hanya karena hal ini? Aku hanya ingin bekerja sama denganmu dalam menciptakan obat baru. Kalau kau setuju, kita akan bekerja sama. Kalau kau tidak setuju, kita tidak akan bekerja sama. Itu saja. Kita tidak perlu merusak hubungan baik, bukan?" Dr. Fajar menjawab dengan serius, "Kalau kau terus saja menyangkal pencurian formula obat yang dilakukan oleh farmasimu, maka aku tidak memiliki alasan untuk bekerja sama denganmu. Sampai jumpa." Kemudian dia menambahkan, "Oh ya, aku pasti akan menulis makalahnya." Ryu Asahi menahan kemarahannya dengan gigi terkatup. Dia mencoba sebaik mungkin menahan diri untuk tidak meledak. Dia mengangguk sambil tersenyum dipaksakan dan berkata, "Baiklah, Dr. Fajar, aku mengerti. Setiap orang memiliki impian mereka sendiri. Aku tidak akan memaksakan diri. Sampai jumpa lain waktu." Sebelum pergi dia bertanya, "Dr. Fajar, aku tidak membutuhkan resep. Apakah kau mau menjual 1 butir obatmu untukku? Aku bersedia membayar 50 juta dolar. Ayahku mengalami kecelakaan 2 tahun lalu dan sampai saat ini mengalami kelumpuhan tingkat tinggi. Sebagai anak, aku sangat berharap bisa menyembuhkannya." Penawaran 50 juta dolar membuat Dr. Fajar terkejut dan melirik Andi. Obat ajaib itu adalah milik Andi. Kalau Andi Rewa setuju untuk menjual 1 butir dengan harga 50 juta dolar kepada Ryu Asahi, itu akan membantu Andi juga. Namun, diam-diam Andi menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan 50 juta dolar. Yang jelas dia tidak akan mau menjual obatnya kepada seseorang yang sudah mencuri resep rahasia dari negara sendiri. Setelah melihat gelengan kepala Andi, dengan cepat Dr. Fajar mengatakan kepada Ryu Asahi, "Maafkan aku, Tuan Asahi. Obatnya sudah habis dan tidak akan ada lagi." Ryu Asahi menggigit bibirnya.
lalu mengangguk dengan wajah yang gelap. "Baiklah, Dr. Fajar, aku mengerti. Setiap orang memiliki pendiriannya masing-masing. Aku tidak akan memaksakan diri. Sampai jumpa, lain waktu." Setelah berkata demikian, Ryu Asahi berbalik dan pergi. Pada saat itu, Andi Rewa membuka mulutnya dan berkata kepada Dr. Fajar, "Orang itu kelihatannya agak licik. Kalau dia benar-benar mengira bahwa kau memiliki resep untuk menyembuhkan penderita kelumpuhan tingkat tinggi, maka kau harus berhati-hati. Karena obat seperti itu bisa menghasilkan kekayaan besar di dunia." Ryu Asahi jelas merasa bahwa kalau perusahaan farmasinya bisa mengobati penyakit kelumpuhan tingkat tinggi seperti itu, maka itu sama saja dengan memiliki alat penghasil uang yang kuat. Seseorang yang menderita paraplegia atau kelumpuhan tinggi tidak bisa turun dari tempat tidur sepanjang hidupnya. Mereka tidak bisa berjalan, bahkan tidak bisa buang air kecil dan air besar secara mandiri. Perasaan antara hidup dan mati seperti itu akan membuat mereka dan keluarganya menderita. Kalau seorang miliarder yang menderita kelumpuhan tingkat tinggi mengetahui bahwa ada obat seharga 50 juta dolar yang bisa menyembuhkannya, pasti dia akan dengan senang hati membelinya. Tetapi Ryu Asahi tidak menyangka kalau Dr. Fajar akan menolaknya dengan begitu tegas. Ini membuatnya merasa agak kesal. Namun dia tidak peduli, karena sebelumnya dia sudah mengetahui dari berbagai sumber bahwa Dr. Fajar seharusnya masih memiliki obat mujarab itu. Dia hanya harus mencari cara untuk mendapatkan obat tersebut, lalu membawanya kembali ke Jepang untuk membiarkan ahli farmasi perusahaannya mempelajari bahan-bahan dalam obat itu. Setelah formulanya ditemukan, mereka seharusnya bisa dengan cepat membuat salinannya. Dr. Fajar juga tahu apa yang dipikirkan Ryu Asahi. Di hadapan keuntungan sebesar itu, pasti orang itu tidak akan begitu mudah menyerah. Dia pasti akan mencari cara lain. Oleh karena itu dia berkata kepada Andi, "Tuan Andi, terima kasih atas peringatanmu. Aku pasti akan berhati-hati." Andi Rewa berkata dengan serius, "Berhati-hati saja tidak akan berguna. Kau juga harus mengerti prinsip bahwa orang yang tidak bersalah dianggap bersalah hanya karena memiliki harta karun." Dr. Fajar bertanya dengan cepat, "Lalu apa yang harus aku lakukan? Obat yang kau berikan kepadaku saat ini, kubawa bersamaku. Kalau mereka merampasnya maka..." Andi tersenyum sedikit dan berkata, "Nanti aku akan membuat beberapa pil untukmu. Kau harus membawanya bersamamu. Kalau ada yang ingin merampasnya, berikan saja pil itu kepada mereka." Dalam ingatan Andi Rewa, buku ajaib mencatat jenis pil yang disebut pil cahaya. Pil tersebut sebenarnya adalah racun. Kalau seorang pasien memakannya, dia akan pulih secara besar-besaran dalam waktu singkat. Tetapi itu hanya akan mengembalikan cahaya untuk sebentar, cahaya kehidupan sementara. Kemudian akan habis menguras energi terakhir dalam tubuhnya dan membuatnya mati dengan cepat. Ayah Ryu Asahi ini, entah dia benar-benar menderita kelumpuhan tingkat tinggi atau tidak, tetapi Ryu Asahi bisa menyiapkan jebakan untuk ayahnya. Kalau dia benar-benar merencanakan sesuatu terhadap obat ini, maka ayahnya akan berada dalam masalah. Membuat pil cahaya tidaklah sulit, hanya perlu beberapa bahan obat yang umum. Sambil menunggu waktu lelang dimulai, Andi menemui Hamzah dan memberinya daftar 10 lebih bahan obat. Hamzah segera pergi untuk mengumpulkan bahan obat tersebut. Kemudian, Andi pergi ke ruang istirahat yang disewa oleh Hamzah dan dia sendirian meracik 4 butir pil cahaya. Pil cahaya yang dibuat oleh Andi ini memiliki warna yang hampir sama dengan obat sebelumnya. Andi juga dengan sengaja membuat ukurannya sama persis dengan pil sebelumnya agar tidak ada perbedaan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Setelah itu, dia pergi ke tempat lelang. Ketika semua orang tidak memperhatikannya,
Dia memberikan 4 pil cahaya kepada Dr. Fajar, lalu mengambil 1,5 pil obat dari Dr. Fajar untuk disimpan olehnya sendiri. Tak lama kemudian lelang pun dimulai dengan tahap penawaran untuk barang unggulan, yaitu tanaman herbal ungu yang berusia 300 tahun. Pada saat ini pembawa acara naik ke panggung dan berkata, "Selanjutnya, kami akan memulai penawaran untuk barang unggulan terakhir kami, yaitu tanaman herbal ungu yang berusia 300 tahun. Sebelum dimulai, kami meminta dokter terpercaya, yaitu Dr. Fajar, untuk secara pribadi mengidentifikasi tanaman herbal ungu tersebut." Sebelumnya Dr. Fajar sudah menyetujui permintaan dari pihak penyelenggara agar dirinya mengidentifikasi tanaman herbal tersebut di tempat lelang di hadapan umum. Jadi dia pun melangkah ke tengah panggung dan menerima tanaman herbal tersebut dari tangan salah seorang petugas. Setelah memeriksa dengan teliti, dia berkata, "Berdasarkan pandanganku, umur sebenarnya dari tanaman herbal ungu ini sekitar 350 tahun atau bahkan lebih. Ini bisa dikatakan sebagai barang langka di antara barang langka. Jadi jangan ragu untuk membelinya." Terdengar decakan kagum dari semua yang hadir. Tadinya mereka mengira kalau umur tanaman herbal itu 300 tahun. Tetapi siapa yang bisa menyangka kalau ternyata itu lebih dari 350 tahun. Sungguh menakjubkan. Andi juga tidak bisa menahan rasa kagumnya terhadap Dr. Fajar. Dia tidak menyangka kalau Dr. Fajar juga bisa melihat usia sebenarnya dari tanaman herbal ungu ini. Sepertinya Dr. Fajar memang benar-benar memiliki keahlian kedokteran yang kuat. Pada saat ini, pembawa acara tersenyum dan berkata, "Dr. Fajar Jayadi adalah dokter yang terkenal akan ilmu kedokteran. Bukan hanya di masa lalu, tetapi juga sekarang. Beberapa hari yang lalu, Dr. Fajar bahkan menyembuhkan pasien kelumpuhan tingkat tinggi dan menciptakan keajaiban di bidang kedokteran. Aku yakin semuanya sudah mendengarnya. Jadi, dengan penilaian Dr. Fajar, kita semua bisa mempercayai keaslian tanaman herbal ungu ini." Ketika Dr. Fajar kembali ke tempat duduknya, tiba-tiba terdengar suara yang penuh pengalaman dari belakang. "Kakek Fajar, bagaimana mungkin kau bisa menyembuhkan penyakit yang bahkan kedokteran barat tidak bisa sembuhkan? Apakah kau benar-benar memiliki kemampuan itu? Apakah ini hanya kebetulan atau apakah kau benar-benar tahu apa yang kau lakukan?" Dr. Fajar melihat ke arah suara itu. Setelah melihat siapa yang mengucapkannya, dia tersenyum dan berkata, "Reski Gau, kenapa kau datang ke sini kalau kau sudah punya tempatmu sendiri di Klinik Cahaya Ilahi?" Klinik Cahaya Ilahi. Hanya dengan mendengar nama ini saja, orang-orang di sekitarnya langsung terkejut. Klinik Cahaya Ilahi adalah representasi terbaik tingkat medis di dalam negeri. Saat ini Reski tersenyum dan berkata, "Aku hanya ingin melihat apakah kau benar-benar memiliki kemampuan seperti yang diceritakan orang. Rumornya terlalu aneh, jadi aku agak tidak percaya." Dr. Fajar sedikit tersenyum dan berkata, "Memang, semuanya hanyalah rumor. Kau tidak perlu percaya." Reski terdiam. Dia tidak pernah menduga kalau Dr. Fajar akan begitu rendah hati. Tadinya dia berpikir kalau Dr. Fajar akan menyombongkan diri. Tapi siapa yang menyangka kalau Dr. Fajar akan langsung menyangkal. Ini membuatnya bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini pembawa acara berkata, "Oke, selanjutnya mari kita mulai penawaran untuk tanaman herbal ungu yang berumur 300 tahun ini. Harga awalnya adalah 5 juta. Setiap kenaikan kali ini tidak boleh kurang dari 1 juta. Sekarang, siapa yang ingin membuka penawaran?" Pembawa acara tersenyum. Setelah selesai bicara, dia berdiri ke samping. Setelah dia selesai berbicara, suara Jeffrey terdengar dari barisan belakang. 10 juta! Penonton terkejut. Tanaman herbal ungu ini langsung digandakan harganya dengan tawaran pertama. Jeffrey tahu bahwa jika tanaman herbal ungu kelas atas ini terus dilelang, bisa saja mencapai 2 atau 3 juta.
Jadi dia langsung memutuskan untuk langsung menggandakan harganya untuk menakuti yang lain. Ini mungkin bisa membuatnya mendapatkan kesepakatan bagus. Seorang pria paruh baya di ruangan itu juga mengangkat tanda dan berseru, 11 juta. Jeffrey menatap dengan jijik pria tersebut dan mengangkat tanda lagi, 15 juta. Penawar lainnya ikut bicara, 16 juta. Jeffrey mengangkat tanda lagi, 25 juta. Kali ini Jeffrey ikut dalam penawaran atas nama Icang. Jadi Icang yang akan menanggung pembayarannya. Jadi dia sama sekali tidak merasakan kesusahan untuk mengeluarkan uang sebanyak itu. Harga 25 juta membuat banyak orang mempertimbangkan untuk menyerah. Meskipun tanaman herbal ungu kelas atas itu bagus, namun efektivitasnya terbatas. Dan harga 25 juta sudah merupakan harga yang tinggi. Namun, pada saat itu juga seseorang tiba-tiba berseru, "Aku menawar 30 juta." Semua orang segera melihat ke arah suara tersebut dan menyadari bahwa orang yang menawar adalah Andi Rewa yang secara tidak terduga duduk di samping Dr. Fajar. Jeffrey dan Icang sama sekali tidak menyangka kalau Andi akan ikut bersaing dengan mereka saat ini. Jadi mereka bertukar pandang, dan Icang langsung mengambil tanda dari tangan Jeffrey dan mengangkatnya sambil berkata, 40 juta. Icang sangat paham kalau Andi tidak mudah ditangani. Begitu dia terlibat dalam perang tawar-menawar dengannya, siapa yang tahu seberapa tinggi harganya akan naik. Selain itu, orang ini jelas tidak akan membelinya. Andi pasti tahu kalau Icang membutuhkan tanaman herbal ungu kelas atas ini untuk mengembalikan kejantanannya. Jadi dia dengan sengaja membuat masalah untuk menaikkan harga dan mengganggunya. Karena itulah, Icang langsung menembak ke harga 40 juta agar Andi Rewa mundur. Namun pada saat ini, Andi mengangkat tanda lagi dan berkata dengan santai, 50 juta. Dia masih memiliki cek 100 juta yang dulu diberikan Vania kepadanya. Kali terakhir dia secara tidak sengaja memberikan cek ini kepada mertuanya Carla dan hampir menyebabkan bencana. Dia sangat kesal dengan cek ini dan telah berpikir untuk menemukan kesempatan untuk menghabiskannya. Jadi hari ini dia ingin menggunakan cek 100 juta ini untuk mengajukan penawaran atas tanaman herbal ungu kelas atas ini. Selain cek 100 juta ini, dia masih memiliki banyak uang di rekeningnya. Baginya cek ini hanya selembar kertas yang tidak berguna, yang dia tidak tahu harus diapakan. Hari ini akhirnya cek ini bermanfaat juga. Mendengar Andi menawar harga 50 juta, Icang pun menjadi marah. Dia mengatupkan giginya dan berkata kepada Jeffrey, "Kurang ajar, sampah itu dengan sengaja ingin melawanku. 50 juta katanya, bisakah dia membayarnya?" Jeffrey juga mengangguk dan mengutuk. Anak itu benar-benar busuk sampai ke akarnya. Sebenarnya harga tanaman herbal ungu kelas atas ini cukup 20 juta saja. Penawaran 50 juta itu benar-benar pemborosan dan bisa dibilang kebodohan besar. Icang berkata lagi, "Baiklah, biarkan aku menawarnya lagi dan lihat apa yang akan terjadi. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk masalah kesehatanku." Setelah itu dia mengangkat tanda dan berkata dengan dingin, "Aku menawar 60 juta. Dia berpikir kalau dia menawar 60 juta, Andi tidak akan berani lagi menawar. Tapi tanpa diduga, Andi langsung mengangkat tanda dan berkata, "Aku menawar 80 juta. Amarah Icang meledak. Dia berdiri dan berkata dengan suara keras, "Andi, apa maksudmu dengan semua ini? Untuk apa kau menawar? 80 juta katamu. Bisakah kau membayar sebanyak itu?" Andi tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir anak buahku. Bos besarmu ini bisa membayarnya." Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.